Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kembali kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kami rindu kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh tetap melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Pimpinlah perenungan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengurapi setiap kami, memimpin kami, dan membuka hati kami untuk kami dapat mengerti dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sifat dari Bapak Ibu atau saudara yang sangat sulit untuk diubah sampai sekarang ini? Mungkin ada yang menjawab masih ada kemalasan, atau masih suka marah-marah, atau mungkin ada yang masih berkata kotor, dan lain-lain. Memang jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, pasti kita dengan mudah, sesuai dengan konteks masing-masing kita akan menjawabnya. Namun dalam diri setiap orang terdapat sifat dan karakter yang berbeda dalam dunia ini. Apalagi kita sebagai orang percaya, pasti ada pembeda yang kita boleh tunjukkan atau karakter sifat yang terdapat di dalam diri kita, yaitu karakter Kristus yang seharusnya nyata di dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk atau sudah memunculkan karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita? Apakah atau kita masih di dalam golongan yang seperti dunia ini? Mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 hingga 32. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Efesus ini, Paulus dengan tegas mengingatkan atau menasehati jemaat ini untuk tidak hidup di dalam sifat dan karakter yang tidak disukai oleh Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Tetapi tampaknya jemaat ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu perkataan kotor yang masih sering diucapkan, budaya kebencian, marah-marah, pertikaian, bahkan saling fitnah yang dilakukan mereka. Jemaat Efesus ini merupakan salah satu jemaat yang paling dipikirkan oleh Paulus. Efesus merupakan kota yang sangat besar dan sangat maju, dan menjadi pusat kebudayaan pada saat itu. Maka tidak heran jika melihat kota ini mempunyai budaya yang sangat beragam dan penuh dengan segala jenis kepercayaan. Dan bahkan ada dewa-dewa yang dipercayai oleh penduduk kota itu, yang mungkin terkenal pada saat itu dewa Artemis, yang menyimpang dari ajaran Kristus. Dalam konteks inilah, Paulus mengingatkan jemaat itu, jemaat Efesus, untuk tidak hidup seperti orang-orang Efesus lainnya yang berbeda dengan kehidupan sebagai seseorang pengikut
Kristus. Maka hal itulah yang diingatkan oleh Paulus sendiri untuk mereka boleh berbeda dari orang-orang Efesus lainnya. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kepada mereka untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu, harus berbeda dengan yang lainnya dan tetap di dalam ajarannya Kristus, menunjukkan sifat dan karakter sebagai pengikut Kristus. Dan hal itulah yang Paulus bagi jemaat ini untuk mereka boleh mengingat dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita masa kini? Bukankah kita juga dengan mudah melihat begitu banyak ajaran-ajaran dunia di sekitar kita yang kita serap bahkan kita lakukan menjadi kebiasaan kita karena semua orang melakukannya. Banyak sifat dan karakter yang kita lakukan dan sangat mungkin membuat kita kehilangan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita diperhadapkan dengan lingkungan di mana orang-orang menganggap berbicara kotor itu biasa saja. Gosip atau fitnah itu menjadi satu hal yang sungguh asik dilakukan. Atau korupsi, mencuri, atau menjatuhkan orang lain, saling bertikai satu sama lain menjadi kebiasaan yang dilakukan. Apakah kita sama dengan hal tersebut melakukannya? Atau menjadi pembeda karena kita adalah pengikut Kristus? Seperti tadi dikatakan di ayat 32, dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan bahwa saling mengampuni, mengasihi, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah yang menjadi karakter yang muncul sebagai pengikut Kristus yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan ini. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi seorang yang berkarakter Kristus, di mana hidupnya harus menanggalkan karakter lama yang cenderung melakukan dosa. Maka dari hal itu, mari kita bersama-sama mengerti di dalam kebenaran ini untuk kita boleh memahami bahwa begitu banyak ajaran di dunia ini yang mungkin kita terkadang menyerapnya karena itu menjadi kebiasaan yang mungkin orang yang lain juga melakukannya. Tapi mari kita bersama-sama untuk kita boleh menjadi pembeda bagi dunia ini, memunculkan karakter Kristus, pengikut Kristus yang benar di dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama belajar dan menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Dan tentu hal ini kita harus berkolaborasi dengan Roh Kudus yang mengubah kita sedikit demi sedikit menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kita bersama-sama kita boleh sungguh-sungguh lebih mengerti di dalam kebenaran ini untuk kita boleh melakukannya dan menerapkannya, menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, memampukan kita melakukan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami memunculkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Menjadikan hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami boleh menjadi terang Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya kami boleh bersama-sama tidak menutup diri kami sebagai pengikut Kristus. Tapi biarlah itu menjadi cerminan hidup kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.